Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita seperti janji saya kemarin, kita akan bahas lagi salah satu soal TPA yang diujikan di pretest PPG sesuai dengan pengalaman pribadi saya, yaitu soal silogisme atau penalaran logis ya. Waktu saya pretest dulu ini tidak terlalu banyak, tapi memang ada beberapa ya. Tapi persiapkan saja diri teman-teman untuk belajar sedikit ya. Perlu diketahui belajar TPA itu perlu juga, tapi jangan terlalu fokus ke sana ya. TPA itu mirip dengan TIU di CPNS. Cuman bedanya kalau TPA di pretest PPG itu insya Allah agak mudah dibanding dengan tes CPNS ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu pengertian dan dari penalaran logis atau silogisme itu sendiri. Silogisme merupakan suatu bagian penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi, pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulannya. Sebelum masuk di contoh, saya mohon bantuannya untuk teman-teman klik subscribe, like, dan bantu share. Mudah-mudahan saya makin semangat dalam mengupload video-video meskipun agak sakit seperti sekarang ini ya. Sekarang lagi tipes, tapi insya Allah demi teman-teman saya berusaha untuk berbagi ya. Ini dia contohnya, contoh satu premis, dua premis dan diberikan kesimpulan. Hasan di rumah atau di pasar ya, premis 1. Ternyata tidak di rumah, itu premis 2 ya. Kesimpulannya Hasan di pasar ya, karena dia tidak di rumah ya. Ini Hasan di rumah atau di pasar. Premis 2, Hasan tidak di rumah, berarti dia sedang berada di pasar. Itu kesimpulan yang bisa diambil dari dua premis di atas ya. Gampang kan? Silogisme itu gampang sebenarnya. Susah-susah gampang sih kalau kita tidak paham atau kurang latihan ya. Kalau sudah banyak latihan, sudah paham, insya Allah itu hanya 5 detik sudah bisa dijawab ya teman-teman. Kita bisa menghemat waktu. Kalau teman-teman nanti sudah belajar di sini, sudah tonton video ini, saya yakin teman-teman tinggal klik-klik saja kalau ketemu soal-soal silogisme. Insya Allah mudah kok, tinggal dipahamin saja ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ini sebelum masuk di latihan soal ya, kita briefing dulu biar teman-teman nanti gampang, tidak perlu nonton video yang lain lagi ya. Karena rencana saya tidak akan buat lebih dari satu video untuk silogisme, karena insya Allah setelah tonton video ini teman-teman bisa jauh lebih hebat dari saya. Amin. Aturan umum yang pertama, setiap premis bernilai benar ya. Jangan dibantah atau dipertentangkan dengan kenyataan. Jadi teman-teman tidak usah dibantah ya premis-premis yang ada ya. Ya, jadi berfokus saja pada premis yang ada. Jangan ngaur atau jangan keras kepala dengan premis yang ada. Misalnya semua kucing berbulu hitam ya. Jangan dibantah kalau tidak semua kucing tidak berbulu hitam ya. Jangan ya. Kemudian jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan. Jangan menyimpulkan sendiri sesuatu yang tidak ada di premis. Nanti jadinya ngawur ya. Jadi teman-teman tidak usah menyimpulkan sendiri. Menyimpulkannya itu berdasarkan premis yang ada seperti yang tadi ini ya. Di sini kan dia tidak keluar jauh-jauh ya, antara di rumah dengan di pasar. Di premis 2 dia di rumah, dia tidak ada di rumah, berarti di pasar. Nah, itu dia kesimpulannya. Jangan menyimpulkan dia ada di sawah misalnya,
atau dia ada di kafe misalnya, seperti itu ya. Itu maksudnya teman-teman. Kecuali ada keterangan tambahan, baru ya keterangan tambahannya itu bisa memperjelas kesimpulan yang kita buat, seperti itu. Baik, ini dia aturan khusus ya. Tadi aturan umum. Ini kalau ini sebenarnya sudah bisa dipakai ya, sudah bisa diandalkan ya. Nah, kita lebih masuk lagi ke aturan khusus ya. Ini aturan khusus penalaran logis ada yang pertama 1, 2, 3, ada 3 ya aturan khusus. Yang pertama itu jika P maka Q, P maka kesimpulannya adalah Q ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika P maka Q negasi Q, maka hasil akhirnya pasti menggunakan juga negasi P. Nanti saya kasih contohnya ya. Mungkin teman-teman masih bingung, tapi yang sering ikut bimbel untuk CPNS saya yakin paham ini, atau yang sudah ikut tes CPNS ya. Aturan ketiga, jika P maka Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R ya. Atau kalau mau mudah, teman-teman bisa menggunakan ilmu coret-coret ya. Kalau misalnya kayak gini, jika P maka Q maka P, kita coret saja yang kembar-kembar seperti ini, maka kesimpulannya tinggal Q. Nah, sama kan? Kalau gini juga, P maka Q maka kemudian negasi Q, kita tinggal coret saja yang sama, kita tinggal turunkan negasi P ya. Kemudian yang ketiga ini bisa juga kita langsung coret, maka kesimpulan yang ada adalah P maka R. Sama kan? Ya, sama ya teman-teman, semua sama ya. Tinggal coret-coret saja. Tapi ada juga beberapa silogisme atau penalaran logis yang tidak bisa dicoret-coret seperti ini ya. Tapi umumnya bisa kok ya. Oke, ini dia contohnya. Ini aturan yang pertama. Jika hari hujan, maka tanah basah. Hari hujan, maka kesimpulannya tanah basah ya. Tanah basah ya. Coba kita lihat. Jika hari hujan kita anggap sebagai P ya, maka tanah basah ini kita anggap sebagai Q ya. Oke. Hari hujan ini P kesimpulannya adalah pasti tanahnya basah ya, karena akhir-akhir ini banyak banjir, maka saya bahas hujan ya. Tanah basah ya, kesimpulannya adalah tanah basah. Kita tinggal coret kalau kita mau coret, maka tinggal Q, tanah basah kesimpulannya ya. Paham ya? Oke, saya yakin teman-teman paham. Kalau belum paham, putar lagi videonya. Kembalikan ya kalau belum paham. Oke. Yang kedua, aturan yang kedua ya. Kita kasih contoh. P maka Q, negasi Q maka negasi P ya. Kesimpulannya adalah negasi P. Oke, jika hari hujan, ini tadi hari hujan, kita ibaratkan dia P. Tanah basah kita ibaratkan dengan Q. Tanah tidak basah ini kita ibaratkan sebagai negasi Q. Negasi itu artinya tidak ya. Dia ingkaran ya, sama dengan ingkaran. Tanah tidak basah ya. Berarti yang hasil akhirnya adalah berarti tidak hujan. Nah, atau kalau mau kita gampang, kalau mau pakai cara coret-coret bisa nih,
Nih. Jadi tinggal tersisa negasi P. Maka hari tidak hujan. Seperti itu ya. Semoga dipaham. Kita lanjut ke aturan yang ketiga. P maka Q, Q maka R, P, maka kesimpulannya adalah P maka R. Coba kita lihat, jika hari hujan, kita kasih P, tanah basah, Q, ya. Jika tanah basah, Q, kita anggap sebagai Q, saya malas keluar rumah. Nah, jika tanah basah, kita anggap dia malas keluar rumah, ini akibatnya nih. Maka ini kita kasih R karena tidak sama ya katanya semua ya. Jadi kesimpulannya adalah, nah kesimpulannya apa kira-kira teman-teman? Nah, jadi kalau kita pakai rumus ini P maka R. Hari hujan, saya malas keluar rumah ya, tinggal kita hilangkan Q-nya. Jika hari hujan, saya malas keluar rumah. Itulah kesimpulannya. Oke, kita coba lihat contoh soal latihan silogisme berdasarkan yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kita coba-coba latihannya. Oke, beberapa anak bermain layang-layang. Semua layang-layang adalah kertas. Kesimpulan yang tepat adalah A. Beberapa anak bermain layang-layang di halaman. B. Semua anak-anak bermain kertas. C. Beberapa anak bermain kertas. D. Beberapa layang-layang adalah kertas. E. Semua kertas adalah layang-layang. Kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Ada yang bisa jawab? Coba kita lihat ya, kita kerja seperti tadi. Ingat rumus yang P, Q, dan R itu hanya berlaku, tidak semua bisa berlaku ya teman-teman. Ada juga yang memang tidak bisa digunakan rumus seperti itu kalau kalimatnya susah untuk dianalogikan dengan P dan Q seperti itu. Tapi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah itu juga akan mudah. Nah, sekarang kalau ada kata beberapa dan semua, usahakan kita ambil yang beberapa ya teman-teman. Umumnya ada sih, ada kata beberapa dan semua kita menggunakan semua, tapi umumnya kita menggunakan beberapa, jadi tidak usah ambil pusing ya, tidak usah ambil pusing. Jadi yang ada kata semua kita langsung eliminasi saja, kita coret ya. Nah, tinggal 3 yang tersisa. Sekarang kita coba buat beberapa anak bermain bermain layang-layang. Semua layang-layang adalah kertas ya. Ini beberapa anak kita anggap sebagai P, layang-layang, bermain layang-layang sebagai Q ya. Kemudian semua layang-layang kita anggap Q ya, adalah kertas, kita anggap sebagai R. Seperti itu. Jadi kesimpulan yang tepat adalah beberapa anak bermain kertas, karena ini sudah kita eliminasi karena sama ya, Q. Nah, kuncinya adalah katanya sama ya. Nah, beberapa anak bermain kertas. Coba kita lihat ada tidak beberapa anak bermain kertas. Ya, benar ya. Option C. Beberapa layang-layang adalah kertas. Tidak ya, layang-layang sudah kita eliminasi seperti itu. Beberapa layang-layang adalah kertas. Ya, salah ya.
beberapa anak ya, bukan layang-layang. Oke, semoga dipaham. Ini kita pakai rumus coret-coret ya, karena ini bisa dicoret ya. Jadi usahakan kalau bisa dicoret, pakai saja yang tercepat. Kita coret-coret saja, pakai PQR saja atau PQ saja ya, sesuai dengan rumus ya. Itu tadi sesuai dengan rumus. Jika P maka Q, jika Q maka R, kemudian kesimpulannya adalah PR ya. Itu rumusnya yang tadi, dia masuk di aturan ketiga. Oke, ini dia kesimpulan dari premis menggunakan kata semua dan beberapa pasti menggunakan kata beberapa. Kesimpulan dari dua premis tersebut adalah beberapa anak bermain kertas. Jawabannya adalah option C ya. Kita lihat ke soal berikutnya. Beberapa anak sedang makan di warung. Semua warung ada di dalam lingkungan sekolah. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua anak makan di dalam lingkungan sekolah. B. Semua anak tidak makan di warung. C. Di dalam lingkungan sekolah tidak ada warung. D. Beberapa anak makan di lingkungan sekolah. E. Tidak ada anak yang tidak makan di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Oke, coba kita lihat dulu apakah bisa kita menggunakan yang tadi itu. Mungkin bisa ya, coba kita pakai. Kita anggap ini sebagai P, beberapa anak, kemudian makan di warung. Kita anggap sebagai Q, dan ini semua warung kita anggap sebagai Q lagi. Ini kita anggap sebagai R ya. Jadi kita tinggal coret-coret saja seperti ini. Oke. Beberapa anak sedang makan di lingkungan sekolah, ada tidak? Beberapa anak makan di lingkungan sekolah. Ya, ada ya. Option D ya, yang benar. Sangat gampang kan? Sangat gampang. Oke, sangat gampang. Kita langsung ini. Jika P maka R. Coba kita bahas satu-satu. Semua anak makan di dalam lingkungan sekolah. Salah ya. Harusnya yang benar itu menggunakan kata beberapa. Jadi kalau ada semua, ada beberapa, kita mengambil yang beberapa. Jadi ini sudah otomatis tereliminasi ya teman-teman. Sudah masuk asar ya. Oke, sudah tereliminasi. Jadi tinggal 3 pilihan sebenarnya kalau kita sudah mengeliminasi. Nah, ini tidak ada kata beberapanya, tidak ada anak, ini sama sekali salah ya. Kalau tidak ada anak, ini berarti dia membantah premis yang ada, padahal yang ada di premis itu hanya ada kata beberapa atau semua ya teman-teman. Lihat nih, ini katanya tidak ada, berarti ini 100% salah ya. Jadi tinggal 2, di dalam lingkungan sekolah tidak ada warung. Ini juga otomatis salah. Siapa bilang tidak ada warung? Padahal semua warung ada di dalam lingkungan sekolah. Berarti ini juga salah. So, option terbaik ada di option D ya. Ini dia kesimpulan dari dua premis yang menggunakan kata semua dan beberapa menggunakan jadi kata beberapa anak di lingkungan sekolah ya. Makan di lingkungan sekolah. Jadi jawaban yang tepat adalah option D. Insya Allah kita akan lanjut setelah asar. Saya akan lanjut buat videonya setelah asar nanti. Saya istirahat dulu ya teman-teman.